Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu di tanggal yang pertama, tanggal 1 di bulan yang baru, yaitu bulan November. Dan selama bulan November ini kita akan bahas atau kita akan bicara dengan tema kerendahan hati. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca dari diary nomor 55A. Kita buka sama-sama 55A. Tahun 1933, nasihat rohani yang diberikan kepadaku oleh Pastor Andras SJ. Pertama, suster tidak boleh menghindar dari inspirasi batin ini. Tetapi katakanlah selalu semua itu kepada Bapak pengakuanmu. Kalau suster yakin bahwa inspirasi batin itu tidak hanya berkaitan dengan dirimu sendiri, artinya semua itu bermanfaat untuk jiwamu dan untuk jiwa-jiwa lain, aku mendesak suster untuk mengikutinya. Suster tidak boleh mengabaikannya, tetapi selalu melakukannya dengan berkonsultasi dengan Bapak pengakuanmu. Kedua, kalau inspirasi batin itu tidak selaras dengan iman atau semangat gereja, harus langsung ditolak sebagai sesuatu yang datang dari roh jahat. Ketiga, kalau inspirasi itu tidak berkaitan dengan jiwa-jiwa pada umumnya atau tidak sungguh bermanfaat bagi mereka, suster hendaknya tidak menanggapinya terlalu serius dan kiranya akan lebih baik untuk mengabaikannya. Tetapi, hendaknya suster tidak mengambil keputusan seorang diri, sebab dengan mudah akan tersesat meskipun rahmat-rahmat ilahi yang besar. Rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah. Karena manusia tidak dapat berbuat suatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu itu murni karena rahmat Allah. Suster berkata kepadaku bahwa Allah menuntut kepercayaan yang besar dari jiwa-jiwa. Maka, suster harus menjadi orang pertama yang menunjukkan kepercayaan itu. Dan satu kata lagi, terimalah semua ini dengan pikiran yang jernih. Inilah kata-kata dari salah seorang bapak pengakuan, suster, Allah sedang mempersiapkan banyak rahmat istimewa bagimu, tetapi berusahalah membuat hidupmu sebening tetes air mata di hadapan Tuhan, dengan tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain tentang suster. Biarlah Allah cukup bagimu, hanya Dia. Menjelang akhir novisiatku, seorang bapak pengakuan, yaitu Pastor Theodor Saputra, berkata kepadaku, gunakanlah seluruh hidupmu untuk melakukan yang baik, sehingga aku dapat menulis pada lembaran-lembaran hidupmu. Ia menggunakan seluruh hidupnya untuk berbuat baik. Kiranya Allah mewujudkan semua ini dalam diri suster. Pada waktu yang lain, Bapak pengakuan berkata kepadaku, bersikaplah di hadapan Allah seperti janda miskin dalam Injil. Meskipun uang yang ia masukkan ke dalam peti persembahan itu kecil nilainya, di hadapan Allah nilainya jauh lebih tinggi daripada semua persembahan besar dari orang-orang yang lain. Pada kesempatan lain, aku mendapat nasihat ini. Berusahalah supaya semua yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita. Taburkanlah harumnya kebahagiaan di sekitarmu, sebab kamu telah menerima banyak hal dari Allah. Jadi, berilah dengan murah hati kepada orang lain. Hendaknya mereka meninggalkan kamu dengan hati yang lebih bahagia, juga kalaupun mereka hanya menyentuh pinggir jubahmu. Camkanlah baik-baik kata-kata yang saat ini kusampaikan kepadamu. Pada kesempatan lain, ia masih memberiku anjuran berikut ini. Biarlah Allah mendorong perahumu ke tempat yang dalam.
menuju lubuk kehidupan batin yang tak terselami. Panjang ya, 55A. Suster Faustina mencatat dalam diary-nya nasihat yang dia diterima dari Pastor Andras SJ. Pertama, tidak boleh menghindar dari inspirasi batin ini. Kalau inspirasi batin itu bermanfaat untuk jiwamu dan untuk jiwa-jiwa lain. Tidak boleh mengabaikannya, tapi harus selalu melakukannya. Jadi kita juga sering ya atau dengar atau teman bertanya, saya kayaknya mendengar suara Tuhan, saya kayaknya mendapat inspirasi batin. Apakah itu dari Tuhan ataukah itu bukan dari Tuhan, atau dari suara hati sendiri, atau dari keinginan, atau dari malah kuasa si jahat. Di sini Pastor Andras memberi nasihat baik kepada Suster Faustina juga kepada kita semua. Jadi kalau dapat inspirasi batin itu harus dievaluasi lagi, direnungkan lagi, dilakukan discernment ya, betul-betul dipikirkan. Pertama, apakah berguna buatmu dan buat orang banyak? Kalau itu lakukan langsung, jangan ragu, jangan mengabaikannya atau bahkan jangan menunda. Kedua, kalau tidak selaras dengan iman dan semangat gereja, langsung ditolak. Karena pasti itu bukan dari Tuhan tapi dari roh jahat. Nah, yang ketiga, ada lagi inspirasi batin, tidak berkaitan dengan jiwa-jiwa, tidak sungguh bermanfaat buat mereka. Jadi, nggak usah ditanggapi, ya, abaikan saja. Di sini kita berarti sudah tahu, kalau kita mendapat inspirasi batin, mendapatkan sesuatu, suara atau pemikiran atau pencerahan, lihat, kalau inspirasi batin itu berguna untuk orang banyak, lakukan segera, jangan ditunda. Lanjut ya, dikatakan lagi oleh Bapak Pengakuan, rendah hatilah dan sekali lagi rendah hatilah. Jadi memang kita diminta untuk rendah hati. Bukan satu kata ya, bahkan Romo itu mengulang sampai 3 kali. Rendah hatilah, rendah hatilah, rendah hatilah. Karena, kenapa kita diminta rendah hati? Karena manusia tidak dapat berbuat suatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu murni karena rahmat Allah. Jadi, kalau kita masih berpikir, saya pinter, saya hebat, saya cantik, saya bisa memberikan solusi, saya bisa ini, saya bisa itu buntut-buntutnya nanti kita bisa jadi sombong. Kita bisa meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain. Sekarang di tanggal 1 ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini papa. Oleh sebab itu jangan menyombongkan diri, jangan seolah-olah itu kepandaian kalian, kehebatan kalian. Tapi di sini dikatakan manusia tidak dapat berbuat suatu pun dari dirinya sendiri. Kalau kita bisa melakukan ini itu karena semata-mata rahmat Allah. Pastor bilang lagi, Allah menuntut kepercayaan yang besar dari jiwa-jiwa, ya. Maka Suster Faustina maksudnya ya, harus jadi orang pertama yang menunjukkan kepercayaan itu, yang punya iman itu. Begitu pula kita dalam keluarga kita masing-masing ya. Kalau baru saya aja, baru bapak atau ibu yang di rumah yang tahu tentang devosi kerahiman, yang tahu tentang rahmat Tuhan, yang tahu tentang perintah Tuhan, kita yang harus punya iman menunjukkan bahwa ya saya percaya. Justru melalui iman kita nanti bisa nular, bisa menyebar ke anggota keluarga yang lain. Jadi kita yang harus menunjukkan kepercayaan tersebut. Allah sedang menyiapkan banyak rahmat. Rahmat yang istimewa buat engkau, suster, kata Bapak Pengakuan ya. Tapi berusahalah membuat dirimu sebening tetes air mata di hadapan Tuhan. Dengan tanpa peduli apa yang dipikirkan orang lain.
ini juga sama ya, kita kadang-kadang mau berbuat baik, tapi takut nanti orang pikir kita cari muka, orang pikir kita mau show bahwa kita baik ya. Jadi ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang mau dilakukan tapi akhirnya direm karena takut diomongin orang. Nah, di sini dikatakan nggak usah peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Berusahalah membuat dirimu sebening tetes air mata di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Kalau perlu berlutut ya berlutut, kalau perlu tiarap ya tiarap. Nggak perlu takut diomongin orang atau nggak usah peduliin apa yang dikatakan oleh orang lain. Sama seperti waktu Suster Faustina ke gereja katedral Stanislaus ya di Lodz. Di sana dia masuk ke gereja, dia nggak peduli kiri kanan, dia langsung tiarap dan dia bertanya sama Tuhan, apa yang engkau kehendaki? Dan Yesus bilang, aku mau engkau pergi ke Warsawa, engkau masuk biara. Itu salah satu contoh ya. Jadi biarlah Allah saja cukup bagimu. Hanya Dia. Kita hanya mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jangan diganggu oleh orang-orang sekitar, nanti takut pendapat orang, takut diomongin orang. Semua itu hilangkan selama motivasi kita adalah kepada Tuhan. Lanjut, yang keempat, dikatakan lagi, gunakanlah seluruh hidupmu untuk melakukan yang baik. Sehingga aku dapat menulis pada lembaran-lembaran hidupmu, ia menggunakan seluruh hidupnya untuk berbuat baik. Itu pun anjuran dari Bapak Pengakuan, nggak usah pusing sama yang lain. Pokoknya fokus kamu adalah berbuat baiklah. Sama seperti kalau kita pernah dengar ya, Mother Teresa dari Kalkuta. Juga sering dicela, sering dicurigai. Tapi buat dia satu aja poinnya. Saya mau berbuat baik. Terserah orang mau bilang apa, tapi langkah saya adalah saya mau berbuat baik. Nah, yang sering terjadi masalah adalah saya mau berbuat baik, tapi saya ingin perbuatan baik saya ini dalam tanda kutip diketahui atau diterima, minimal terima kasih misalnya ya. Nah itu udah mulai salah ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, harus perbuatan baik yang walaupun yang tidak ada embel-embel, yang tidak mengharapkan reward, mengharapkan hadiah atau bahkan mengharapkan ucapan terima kasih, nggak usah. Berbuat baik, just berbuat baik. Nggak peduli orang itu akan merespon apa, tapi yang dilakukan adalah berbuat baik. Bersikaplah seperti janda miskin di hadapan Allah. Persembahannya kecil nilainya, tapi di mata Allah nilainya jauh lebih tinggi dari persembahan lain. Jadi kembali lagi, kita nggak usah takut diomongin orang, nggak usah takut pendapat orang, tapi yang penting adalah ketulusan. Janda miskin ini memberikan uang, jumlahnya sangat kecil, tapi dia memberikan seluruhnya. Dia memberikan dengan ketulusan. Kelima, berusahalah supaya semua yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita. Jadi niatnya dari kita ya, dari saya. Kalau ada orang datang bertemu dengan saya, dalam pikiran saya harusnya orang itu waktu pulang mengalami sukacita, penuh dengan sukacita. Sebab kamu telah menerima banyak dari Allah, jadi berilah dengan murah hati pada orang lain. Kita terima banyak dari Tuhan ya. Maka di sini dikatakan oleh Bapak Pengakuan, maka kamu pun harus memberikan kepada orang lain dengan murah hati, sebab kamu sudah terima banyak dari Tuhan. Berusahalah supaya orang yang datang padamu pulangnya itu lebih sukacita. Hendaknya mereka meninggalkan kamu dengan hati yang lebih berbahagia. Memang susah ya. Kadang-kadang kita ingin berbuat baik. Apakah setelah ketemu sama kita terus dia akan sukacita? Belum tentu ya. Contoh, ada satu cerita. Ada suami istri, dia datang ke rumah saya bawa resep obat, mau tebus obat ke apotek. Dia bilang dia nggak ada uang.
Jadi saya tanya berapa kira-kira harganya. Saya kasih, oke, ya sudah kan? Seminggu 2 minggu kemudian dia datang lagi. Dia bilang katanya dia harus nebus obat lagi. Dan dia juga nggak punya uang, jadi dia mau minta lagi uang untuk supaya dia bisa nebus obat. Saya merasa, aduh kasihan amat ya orang ini, bolak-balik hanya untuk ambil uang dari saya untuk dia beli obat. Jadi saya punya inisiatif, udah sini resepnya kasih saya aja. Saya yang tebus, jadi kamu bisa tebus lebih banyak, nggak usah 2 minggu, mungkin bisa sebulan, mungkin bisa 2 bulan langsung ya. Seperti itu. Apa yang terjadi? Saya punya niat baik kan, memberi lebih. Bahkan saya yang mau nebus obatnya ke apotek. Tapi yang terjadi adalah dia bilang, enggak, saya perlu uangnya aja, nanti saya tebus sendiri. Saya jadi heran, loh kok saya mau berbuat sesuatu yang lebih, kok malah dia nggak mau. Timbul pemikiran, kenapa ya? Jadi saya bilang, kalau mau saya yang tebusin obatnya. Tapi kalau sekedar kasih uang, sekarang saya nggak mau. Orangnya pulang, otomatis nggak bersuka cita. Karena apa yang dia harapkan nggak saya penuhi. Tapi saya juga merasa apa yang saya lakukan menurut saya benar. Karena saya mau berbuat sesuatu tapi kok dia nggak mau terima. Setelah itu saya ketemu sama teman yang lain. Ngobrol sana ngobrol sini. Akhirnya saya tahu bahwa dua suami istri ini memang memakai resep obat itu untuk minta-minta. Jadi mungkin juga nggak tebus obatnya, hanya untuk supaya kita tergerak untuk bantu dia kasih uang. Tapi ternyata sebetulnya itu sama dia dipraktekkan. Apakah waktu dia pulang dari rumah saya dia sukacita? Pasti enggak. Tapi setelah dengar cerita itu, saya berdoa. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah dua suami istri ini, supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Dan waktu itu dalam hati saya nggak merasa menyesal, saya nggak merasa bersalah, karena saya justru menyadarkan dia untuk dia tidak menggunakan trik itu untuk membohongi orang-orang. Ya. Tapi sekarang setelah baca ini, artinya yang saya lakukan belum benar dalam tanda kutip. Harusnya orang itu biar bagaimanapun harusnya pulang dengan lebih sukacita. Itu yang menjadi PR saya, yang menjadi apa yang saya harus lakukan berikutnya. Lanjut ya. Yang keenam, Bapak pengakuan juga berkata bahwa biarlah Allah mendorong perahumu ke tempat yang dalam, menuju lubuk kehidupan batin yang tak terselami. Jadi kita pun perlu minta Tuhan mendorong kita ke tempat yang lebih dalam untuk lebih mengevaluasi kehidupan batin kita, untuk kita tahu langkah-langkah kita berikutnya. Sama seperti tadi cerita tadi. Sebelum saya baca diary ini, saya merasa saya sudah melakukan hal yang baik. Pertama, saya memberi apa yang dia minta. Kedua, waktu dia datang lagi, saya bahkan mau memberi lebih banyak dengan menebus obat tersebut sehingga dia nggak usah bolak-balik. Yang ketiga, walaupun saya akhirnya enggak memberi uang, tapi saya sadar bahwa apa yang saya lakukan benar karena ternyata dia memanfaatkan hal tersebut untuk membohongi banyak orang. Dan dengan saya tidak memberi artinya rantai itu mulai putus. Bahwa dia supaya sadar bahwa dia tahu bahwa dia melakukan hal yang salah. Dan saya berdoa buat dia supaya dia juga menjadi sadar. Ya. Jadi menurut saya melakukan yang benar. Tapi setelah baca diary ini ternyata Tuhan bilang, ayo masuk lagi ke tempat yang lebih dalam. Coba renungkan, coba olah lagi, dan saya mendapat kesimpulan bahwa tetap orang itu waktu pergi dari rumah saya harus berbuat sedemikian rupa supaya dia mendapat sukacita. Bukan ngambek, bukan marah.
Ini langkah yang harus saya lakukan lebih lanjut. Itu aja untuk hari ini. Besok kita lanjut dengan nomor 55B. Tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami mulai masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan November. Dan kami semua mau membahas, mau sharing, mau berbicara, mau memperoleh pencerahan dari-Mu Tuhan mengenai kerendahan hati. Seperti yang Bapak pengakuan dari Suster Faustina katakan, rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering sombong, sering merasa hebat, sering merasa bisa ini, bisa itu karena kemampuan kami, karena kehebatan kami, karena daya pikir kami. Tapi hari ini kami menjadi sadar Tuhan bahwa segala sesuatu itu berasal daripada-Mu. Segala sesuatu itu adalah rahmat dan karunia daripada-Mu. Kami sendiri tidak punya apa-apa, kami manusia apa-apa, manusia yang tidak berdaya. Oleh sebab itu Bapa, jamahlah kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan, agar kami mampu membuka diri kami, membuka hati kami, membuka jalan pikiran kami. Berilah kami pencerahan Tuhan bahwa selama ini yang kami lakukan masih banyak hal-hal yang mengecewakan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang rendah hati seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.